Kapitalisme terus tumbuh di Indonesia. Pengaruh berasal kolonialis Belanda. Kekejaman sistem tanah paksa membuat masyarakat Indonesia tersiksa, memeras kekayaan pribumi demi kepentingan pemerintahannya sendiri. Walaupun kini Indonesia sudah merdeka, tetapi kapitalisme terus berkembang merajalela. Modal asing masuk di antara rakyat, masyarakat yang punya modal dan tidak punya makin terlihat. Merasa sangat sedih melihat di negeri ini kekayaan Indonesia masih dieksploitasi, bukan dari bangsanya sendiri, melainkan tikus-tikus berdasi. Selamat malam dan selamat datang di acara Kutu Kaki Kupas Tuntas Kapitalisme Masa Kini. Bersama saya Oktantin Hermawan selaku MC dan rekan saya Rahmat Saputra selaku MC bersama dua pakar politik terkenal yaitu Mas Dimas Fat Kausar. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada Mas Hendrawan Triwibowo. Selamat malam Mas. Oh iya, selamat malam. Selamat malam ya. Sehat selalu ya? Yes. Oh ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang kapitalisme di Indonesia. Nah, pengertian dari kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas, termasuk oleh negara kita sendiri, Indonesia. Nah, kita akan lebih lanjut membahas tentang kapitalisme dan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan saya, Oktan dan Hermawan, kepada pakar-pakar politik, Mas Dimas Kausar dan Mas Hendrawan Dewibowo. Mas Oktan, dipersilakan. Baik Mas Aziz, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita masuk ke inti acara kali ini. Pertanyaan pertama langsung kepada Mas Dimas Fat. Indonesia adalah negara yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Perubahan ideologi sampai sistem ekonomi pernah dialami oleh negara Indonesia itu sendiri. Pertanyaannya, lantas bagaimana perjalanan sejarah di bagian sistem ekonomi di Indonesia? Silakan Mas. Baik Mas Hermawan, perjalanan singkat sistem ekonomi yang pernah ada di Indonesia ya. Mungkin sebelum saya menuju ke situ, saya akan jelaskan secara singkat sebenarnya. Jadi seperti ini Mas Hermawan, ada dua sudut pandang sistem ekonomi yang besar di dunia ini, yaitu sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, di awal Indonesia merdeka itu lebih tepatnya pada Orde Lama, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia itu lebih condong ke sosialisme, tapi tidak murni sosialisme. Jadi semi sosialisme seperti itu. Nah, saat itu Indonesia itu sangat menutup bantuan pembangunan ekonomi dari luar. Jadi benar-benar dikasih bantuan seperti hutang dan lain-lain itu tidak mau waktu itu Bapak Soekarno. Nah, Bapak Soekarno ini menyebut pembangunan ekonomi waktu itu dengan sebutan berdikari. Jadi berdiri di kakinya sendiri seperti itu. Nah, pas peralihan di Orde Baru, Indonesia mulai condong ke ideologi Barat seperti itu. Nah, di sistem ekonomi ini diterapkan seperti lebih cenderung ke semi kapitalisme yang tadi kan awalnya semi sosialisme ya. Nah, ini bergeser ke semi kapitalisme. Nah,
dengan aksi seperti membuka diri ke dunia luar, mulai melakukan pinjaman luar negeri untuk kemajuan pembangunan seperti itu. Sampai waktu di tahun 80 sampai tahun 90, Indonesia itu diisukan semakin menggeser sistem ekonominya menjadi ke arah liberalisasi ekonomi. Nah, menjamurnya industri perbankan di Indonesia yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri, perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat dan lain-lain itu mewarnai percaturan ekonomi saat itu. Nah, puncaknya waktu krisis moneter itu peralihan ke arah masa reformasi, sistem ekonomi di Indonesia itu tidak mengalami pergeseran sama sekali, malah menurut saya semakin liberal seperti itu, Mas Hermawan. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan Mas Dimas Pat tadi, terdapat dua pandangan besar terhadap sistem ekonomi. Yang pertama, kapitalisme dan sosialisme. Perbedaan mendasar dua sistem ekonomi tersebut terdapat di penentuan harga pasar. Apabila negara yang menganut sosialisme, harga pasar ditentukan oleh pemerintah. Lalu untuk kapitalisme, sebaliknya, harga pasar ditentukan oleh rakyat dan swasta. Sistem ekonomi Indonesia sendiri saat ini terkesan menganut sistem kapitalisme. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Mas Indrawan. Apakah Mas Indrawan bisa membuktikan bahwa teori yang saya sampaikan benar adanya? Silakan, Mas. Iya baik, Mas Oktandian. Sini saya coba memberikan bukti teori dari teori tersebut ya, Mas. Sebelumnya di pasca krisis moneter dan peralihan ke masa reformasi atau pada saat itu karena ada banyak unjuk rasa dari seluruh lapisan masyarakat ya, terkhusus untuk dari mahasiswa ya, Mas. Nah, Indonesia itu seperti membuat beberapa kebijakan yang cenderung kebijakan ekonomi ya, cenderung mengarah ke kapitalisasi. Nah, apa buktinya? Nah, bukti dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Yang kedua, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas dan secara bahasa ilmiahnya yaitu floating rate. Yang ketiga yaitu privatisasi BUMN dan yang terakhir yaitu peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Seperti itu Mas Tandian. Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini pengertian sendiri kapitalisme kan adalah merupakan sistem ekonomi yang akan memungkinkan pemilik usaha atau perusahaannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin ini bisa menjadi kayak apa ya, pemerintah mendapatkan keuntungan gitu juga. Tapi kenapa dalam kapitalisme ini tidak cocok untuk dilakukan atau diterapkan di Indonesia? Nah, di sini apa yang mendasari permasalahan tersebut dan alasan kenapa kapitalisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia? Untuk pertanyaan saya serahkan untuk Mas Dimas Patkausar bisa menjawab. Silakan. Iya. Kenapa kapitalisme tidak cocok bagi diterapkan di Indonesia ya, Mas ya? Mungkin seperti ini. Perekonomian Indonesia sendiri itu sudah sepenuhnya diatur pemerintah sesuai perundang-undangan dan dikelola pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian Indonesia sebenarnya. Nah, mungkin saya akan mengulik sejarah singkat kapitalisme ya. Jadi kapitalisme sendiri ini ditemukan di sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa sendiri, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Nah, peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Nah, yang ditakutkan itu apa sebenarnya? Yang ditakutkan itu jika kapitalisme ini benar-benar diterapkan di Indonesia, ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, bahkan ke pola pandang masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama di masyarakat kecil yang kurang mampu. Mereka mungkin akan merasakan kejadian yang sama seperti zaman masa-masa kolonialisme dulu, yang sangat menyiksa lah bagi bangsa kita.
itu terjadi karena ya pastinya gap yang jauh antara rakyat satu dan rakyat lainnya di bidang ekonomi lah ibaratnya seperti itu, Mas. Dari saya seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Wow, mungkin saya lemparkan ke Mas Hendrawan. Nah, dari tahun sebelumnya atau dari tahun ke tahun, kapitalisme kan memang sudah pernah dilakukan di Indonesia gitu. Nah, masalah-masalah mungkin kerap muncul ketika Indonesia menerapkan kapitalisme sebelumnya. Nah, di sini masalah-masalah apa saja yang mungkin yang pernah dialami atau viral di sosial media atau viral sampai ke dunia, masalah-masalah yang tentang kapitalisme di Indonesia gitu. Mungkin Mas Hendrawan bisa menjawab, Mas. Oke, baik Mas Aziz ya. Masalah kapitalisme yang muncul di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin di sesi ini saya akan mengambil 2 contoh saja untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu panjang. Yang pertama itu untuk kasus bukan kasus ya, masalah eksploitasi alam ya yang dilakukan oleh PT Freeport itu ini sebenarnya sudah lama dari pemerintahan Bapak Soeharto ya, sampai sekarang pun masih begitu, yang dimana sebagian dari keuntungan tersebut masuk ke pihak asing itu sendiri yang mengelola PT Freeport itu. Nah, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan ya sempat terjadi perseteruan antara perusahaan dengan pemerintah. Nah, pada pemerintahan Bapak Jokowi di periode pertama ya, itu PT Freeport untuk kepemilikannya itu diambil oleh pemerintah Indonesia sebanyak 51%, yang menjadikan PT Freeport itu menjadi milik pemerintah Indonesia melalui PT Inalum. Nah, di sini jelas keuntungan itu akan masuk ke pemerintah Indonesia, meskipun secara angka mereka juga mendapatkan keuntungan. PAS itu juga mendapat keuntungan cukup besar ya, 49%, itu angka yang sangat besar untuk perusahaan sebesar Freeport. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua, ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita saat ini ya, kehidupan modern masyarakat kita saat zaman milenial ini ya, Mas. Contohnya itu seperti makin beredarnya mall-mall, minimarket seperti Alfamart, Indomaret, lalu supermarket yang besar itu kayak seperti Grand Indonesia itu mall-mall yang besar. Nah, itu menjadikan pasar tradisional itu dikesampingkan dan jarang memperoleh keuntungan. Karena kenapa? Masyarakat modern ini cenderung lebih mengutamakan efisiensi dan kepraktisan untuk membeli suatu barang. Dan juga nggak dipungkiri juga itu letak dari minimarket ini juga sangat dekat juga kan dari rumah-rumah warga, dari rumah masyarakat. Jadi mereka lebih memilih ke minimarket untuk membeli barang daripada ke pasar tradisional. Nah, ini mengakibatkan pasar tradisional itu kalah saing dengan pihak-pihak yang seperti minimarket atau mall itu sendiri, karena minimarket dan mall itu dinaungi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dana besar dan fundamental dari perusahaan tersebut sangat kuat. Jadi jika dilawankan atau head to head dengan pasar tradisional memang sangat tidak selevel, karena perusahaan besar melawan usaha rakyat biasa itu kan bukan lawan yang sepadan gitu ya, Mas. Mungkin seperti itu, Mas, dari saya. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Dari tadi kita sudah mengetahui apa itu kapitalisme, asal-usul kapitalisme, dan masalah-masalah yang ditimbulkan dari kapitalisme itu sendiri. Di sisi lain pasti ada dong kelebihan dan kekurangan apabila Indonesia menerapkan ideologi kapitalisme ini.
Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Mas Dimas Pat. Bisakah saudara menjelaskan kelebihan dan kekurangan apabila Indonesia menerapkan sistem kapitalisme ini? Silakan Mas untuk menjawab. Baik Mas, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus pertanyaannya tadi. Kelebihan dan kekurangan kapitalisme ya. Mungkin saya bilangin utarakan dulu kalau semua yang ada di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk di ideologi kapitalisme ini. Nah, saya akan berikanlah ibaratnya yang sepengetahuan saya ya, kelebihan kapitalisme jika diterapkan di Indonesia. Yang pasti akan adanya peningkatan efisiensi produk dan juga kreativitas serta inovasi nantinya antar rakyat, antar pelaku eh, pelaku pelaku apa ini, pelaku penggerak ekonomi lah ibaratnya seperti itu. Mungkin saya analogikan seperti ini ya. Mungkin Mas Hermawan punya usaha yang berdekatan dengan usaha saya seperti itu. Ya pastinya, apalagi kalau misalnya yang dijual itu sama, misalnya di sektor makanan ya. Ya pastinya saya akan lebih bagaimana caranya produk saya ini lebih baik daripada Anda. Nah, persaingan yang seperti ini nantinya jika diterapkan oleh banyak orang akan menjadi pertumbuhan yang sangat pesat di ekonomi Indonesia nantinya. Dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat akan memicu adanya sistem desentralisasi di Indonesia. Nah, untuk konsumen, untuk rakyat-rakyat yang bukan pelaku penggerak ekonomi akan lebih diperhatikan nantinya oleh kami para kita yang tadi ibaratnya penggerak ekonomi seperti itu. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, kekurangannya apa kalau misalnya kayak gitu? Itu kalau misalnya persaingan saya sama Anda ini baik. Bagaimana kalau nggak baik, Mas? Kalau saya malas dengan kreativitas, saya malas dengan inovasi, saya malas mengefisiensi produk saya. Bagaimana kalau misalnya saya malas, tapi saya ingin lebih baik daripada Anda? Maka pemikiran utama yang terlewat adalah bagaimana usaha Anda jatuh. Nah, seperti ini bisa terjadi di banyak rakyat, banyak penggerak ekonomi yang mungkin kepikiran seperti itu, gimana lawan saya atau saingan saya ini jatuh sehingga saya bisa menang lah, bisa untung lebih banyak. Jadi permasalahan utamanya tentang ideologi keuntungan lah ibaratnya, visi keuntungan harus untung dan lain-lain. Nah, itu akan berdampak ke banyak bidang, termasuk yang seperti dikatakan oleh Mas Hindrawan tadi, termasuk ke penindasan UMKM. Pasti kalah lah UMKM ini sama yang punya modal besar, macam yang mall-mall dan lain-lain. Pasti ya karena lebih mereka yang punya modal besar itu bisa mengatur sendiri harganya seperti apa, dimurahkan lah, apalah. Ya itu tadi karena kapitalisme. Nah, dengan adanya seperti itu nanti dampaknya apa? Akan terjadinya nggak meratanya distribusi kekayaan di rakyat Indonesia. Akan terjadi gap yang sangat jauh bagi strata orang-orang yang miskin sama orang yang kaya. Nah, dengan gap yang seperti ini jauhnya banyak terjadi kemungkinan kejahatan dan lain-lain, termasuk masuknya ideologi sekulerisme. Wah, itu pasti sangat mudah masuknya ke seperti terorisme dan lain-lain lah ibaratnya gitu. Jadi kok saking hanya sekedar ideologi kapitalisme bisa sampai ke ideologi terorisme. Itulah bahayanya jika sistem perekonomian kapitalisme diterapkan di Indonesia. Seperti itu kalau dari saya, Mas Hermawan. Baik, Mas Dimas Pat, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Oleh karena itu, sistem kapitalisme ini sangatlah tidak cocok direalisasikan di Indonesia. Sebagai contoh, bahwa kita tahu sendiri, di Indonesia banyak sekali UMKM kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dan apabila kapitalisme ini diberlakukan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM tersebut dapat tertinggal, bahkan dapat bangkrut satu persatu. Pertanyaan tersebut juga mengakhiri acara kita kali ini. Terima kasih kepada para pakar, yaitu Mas Indrawan dan Mas Dimaspat, atas kehadirannya di acara Kutu Kaki 2021. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan rekan saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mas. kasih panitia, terima kasih MC. Oh, saya Terima duluan, kasih. Mas. Ya, silakan Mas. Terima kasih.